Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Namun teman-teman, pada video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Karena pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bertemu dengan seseorang yang punya hobi itu dekat banget, sering banget bermain dengan malaikat maut. Ya, orang ini mempunyai hobi yang tidak biasa, yang tidak lazim, mungkin dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Seperti apa sih hobinya dan siapa sih orangnya? Tonton terus video ini sampai habis. Dan teman-teman, saya ingatkan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, mungkin ada beberapanya yang masih di bawah umur, untuk tidak melakukan berbagai macam adegan, melakukan berbagai macam tindakan yang ada di video kali ini. Karena teman-teman, pada video kali ini itu ada beberapa adegan yang sangat berbahaya, yang bisa merenggut nyawa seseorang. Jadi, adegan-adegan dalam video ini hanya dilakukan oleh profesional dan orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidang ini. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan pernah melakukan apapun yang ada di adegan video kali ini. Ya sudah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari teman-teman, kita jumpai, kita temui orang tersebut. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, saya mau ngajak teman-teman berjumpa dengan orang yang sering banget ngeprank malaikat maut teman-teman. Ya, di samping saya ada Mas Galang. Mas, ini kan Mas ini punya hobi mainin malaikat maut ya? Emang gak takut Mas? Untuk takut sih, semua orang pasti takut. Pasti takut ya? Terutama sendiri ya, pasti takut. Nah, pengalaman paling ngeri itu pernah sampai dipatok atau gimana? Sering ya? Pengalaman paling ngeri itu sampai pernah fatal, sampai bener-bener dia gigit sampai nggak bisa lepas. Gigit nggak bisa lepas? Nggak bisa lepas, sampai dia bener-bener ngelepas sendiri. Oh gitu. Nah mungkin teman-teman semua penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan malaikat maut? Nah mari kita buka nih. Ini ada salah satu koleksi dari Mas Galang, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bisa dibilang malaikat maut yang ada di dunia ini teman-teman. Orang yang sekali digigit sama binatang ini biasanya 10-15 menit itu ya, masa hidup dia ya. Setelah itu ya udah, dia bisa lewat kalau nggak ada pertolongan pertama. Nah coba interaksi Mas sama dia ini udah sedekat apa sih? Oke, saya sendiri takut teman-teman. Jadi saya sendiri nggak berani dekat-dekat. Ini cuma salah satu dari koleksinya Mas Galang ya. Panjangnya berapa meter ini Mas? 3,5 meter kurang lebih. 3,5 meter. Ini jantan apa betina ya? Jantan. Jantan. Dan ini pasti sangat-sangat berbisa kan? Pasti. Biasanya dikasih makan apa Mas? Dia lebih dominan ke ular. Ular ya? Iya. Mas sendiri pernah dipatok sama binatang ini? Alhamdulillah belum pernah ya, jangan sampai ya, karena ngeri banget. Tapi kayaknya dia memang udah terbiasa, bersahabat banget ya. Oh, tapi ini jadi gini, setahu saya dalam dunia reptil itu ada istilah potong taring. Biar binatang itu nggak berbisa atau berbahaya. Ini gimana? Alhamdulillah taring aman. Kalau taring kita copot ini, dia itu bisa stres. Oh, kayak seperti manusia, saat dia belum gigi belum benar-benar otek, kita paksain tuh kadang-kadang kita juga meriang. Oh begitu. Iya. Itu bisa mengakibatkan stres, nggak mau makan, kemungkinan bisa fatalnya sampai mungkin bisa mati juga kan? Bisa mati juga karena dia nggak mau makan itu. Karena nggak mau makan. Kadang-kadang orang awam ini nangkep dia, jadi pas motong taringnya ini dipaksa. Oh, jadinya dia terluka. Jadi terluka. Berarti ini panjangnya berapa? 3,5 meter. 3,5 meter. Gila ya, ini benar-benar kelihatan jinak banget. Tapi ini asli ya teman-teman. Ini benar-benar ular asli. Dan ini dapatnya gimana? Nangkep? Dapatnya kita panggilan rescue di daerah Jonggol. Oh, rescue. Rescue. Asalnya dia bisa dibilang liar ya? Liar. Dari liar kita piara sampai sedekat ini. Oke, itu ada kucing.
Ada kucing. Coba saya usir dulu kucingnya deh. Nah teman-teman bisa lihat ini benar-benar ular king cobra dan julukannya itu malaikat maut karena yang saya bilang tadi, orang sekali gigit itu biasanya hanya butuh waktu rentan 10-15 menit sampai orang itu benar-benar meninggal ya, sepengetahuan saya. Tapi seperti yang saya bilang, memang Mas Galang ini udah sangat profesional menangani ular-ular seperti ini, tidak sembarangan orang ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini tuh jangan pernah coba di rumah, karena pastinya berbahaya banget. Nyawa taruhannya ini teman-teman. Ini satu hari ini bisa makan berapa kali ya? Dia minimal kita kasih makan tuh lebih kecil dari badannya. Itu seminggu sekali dia. Seminggu satu kali ya kasih makannya ya? Tergantung ukuran ular sih. Wow, very cool. Ini mantap banget. Benar-benar besar banget. Mungkin kalau dari video tidak begitu kelihatan besar, tapi ini aslinya benar-benar besar banget teman-teman. Ini saya mungkin nggak kelihatan kamera karena saya sendiri takut. Bisa diperbandingkan sama betis tuh hampir sama. Nah, besarnya itu kurang lebih lingkarannya sekaki loh. Sekaki. Dan dari koleksinya Mas Galang ini yang paling besar ya? Paling besar. Ini paling besar dan yang paling berbisa. Atau ada yang lebih berbisa lagi? Baru dia aja sih kita koleksi. Baru dia aja. Iya. Oke teman-teman, ini salah satu koleksi malaikat mautnya Mas Galang teman-teman. Sekarang saya ingin tanya-tanya, kenapa sih dia hobinya seperti ini? Kenapa sih dia malah memilih ular yang bisa ngerenggut nyawa dia sendiri nih? Nah, teman-teman saksikan terus video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya-tanya tentang ular yang dipelihara sama Mas Galang. Mas, jadi ular ini kan tadi dapatnya pas saat rescue gitu ya? Iya. Nah, pas saat pertama kali dapat, apa dia udah sejinak ini? Enggak. Agresif banget dia. Agresif banget? Iya. Berarti bener-bener layaknya ular liar gitu ya? Bener-bener liar. Terus kenapa dia bisa masuk ke tempat orang waktu itu? Karena di alam liarnya dia kan udah terganggu sama masyarakat. Banyak-banyak kayak kebun, pertanian. Jadi agak terancam. Jadi dia mau nyari makan langsung nggak ke hutan dia. Berarti masuk langsung ke rumah warga? Rumah warga. Nah, itu kejadiannya itu berapa tahun yang lalu? Kapan itu? Pas nge-rescue dia? Kejadiannya kita udah miara hampir setahun. 2020 lalu lah. Oh, kurang lebih satu tahun yang lalu. Jadi dalam waktu kurun 1 tahun, dia udah bisa sejinak ini ya? Udah bisa. Ini buat informasi buat teman-teman. Ini ular ini jinaknya cuma sama Mas Galang doang. Ini kalau dipegang sama orang lain atau ada orang lain yang dekat sama dia, itu tuh bener-bener langsung kayak mau nyerang. Bahkan ke Mas Galang aja masih agak sedikit. Iya, masih agak sedikit ini. Nah, saya mau tanya lagi, kenapa sih malah hobi pelihara binatang-binatang yang berbahaya? Ini kan resikonya tinggi banget ya. Kita main sama nyawa loh. Kenapa hobinya ini? Kenapa nggak pelihara ikan atau apa gitu? Kita lebih suka ke agak-agak ekstrim sih. Kalau orang kan kadang-kadang ekstrim ini kan kayak balapan, balapan motor atau balapan mobil kan sama aja kita ekstrimnya. Ujungnya nyawa. Karena kita lebih demen ke alam gitu. Lebih suka ke alam, cuman kayak lebih menyatu banget. Karena kita lihat ular-ular yang lain yang benar-benar punya wibawa, hanya king doang. King cobra gitu. King cobra. Itu dia lagi ngeliatin Mas itu, mungkin ada kemungkinan untuk nyerang nggak? Mungkin kalau kita walaupun sejinak kayak gini, namanya ular ini nggak bisa dibilang jinak. Terutama king, paling dia bisa dikatakan lagi anteng. Lagi anteng gitu ya. Anteng dia. Nah ini kalau saya boleh tahu nih jenis kelaminnya apa nih? Jantan. Oh ini jantan ya. Ngebedainnya dari bentuk atau? Dari bentuk juga bisa, sama gambar tedung dari sini. Kalau betina dia agak panjang. Nih saya sendiri takut teman-teman, makanya saya jaga jarak ini. Nah, cuman ular king cobra ini dia nggak menyemburkan bisa ya? Tidak dia. Beda dengan ular kobra ya. Kalau ular kobra kan dia menyemburkan bisa. Nah, selama 1 tahun simpen malaikat maut ini, pernah digigit nggak sama dia? Pernah sih, hampir. Kadang-kadang kita saat ngebersihin kandang. Pernah atau hampir nih? Hampir, tapi belum pernah kegigit. Belum pernah, ya? Alhamdulillah sama dia. Ya jangan sampai ya. Tapi sama ular-ular lain? Sempat tadi malam kita kena juga
sama kecilan lagi dari ini. Kobra, Ada di king cobra rumah. juga, King king cobra. cobra juga. Terus nggak ada efek apa-apa? Tadi malam hanya pembengkakan, masih ada bekas lukanya. Pembengkakan ya? Pembengkakan. Oh. Cuman mungkin imun kita lagi bagus. Lebih Sama ya. Wow. Saya sendiri takut teman-teman. Jadi udah sempat kegigit, cuman hanya bengkak ya. Saya juga nggak ngerti. Mungkin teman-teman yang sedang nonton video ini lebih paham mengenai bisa-bisa ular. Entah kenapa bisa digigit cuman bengkak doang. Karena setahu saya bisa ular king cobra ini termasuk bisa yang paling mematikan di dunia ya. Iya. Dia kelas keberapa gitu termasuk, dan tidak ada anti bisanya ya. Belum ada anti bisa. Di Indonesia belum Di Indonesia ada ya. belum ada. Setahu saya di Indonesia memang belum ada. Jadi ya kalau orang yang kena gigit king cobra rata-rata lewat. Rata-rata lewat. Cuman Mas Galang ini mungkin termasuk orang yang punya imun itu lebih bagus, lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya gitu ya. Berarti total semua pelihara ular-ular seperti ini ada berapa ekor di rumah? Di rumah kita punya ada 3. Yang 2 di rumah itu ada ukuran kecil. Itu semua king cobra, 3 King ekor. cobra 3. Tapi yang paling besar ini ya, Paling besar ini. paling besar ini. Ini dia kayaknya merasa nggak nyaman banget ya. Kayaknya dia Karena nggak nyaman. jarang Keluar keluar. ketemu banyak orang ya. Mungkin dimasukin aja kali deh. Boleh. Dimasukin lagi aja. Ini kan teman-teman udah lihat wujud malaikat maut yang ada di dunia ini. Kalau saya berdiri dulu karena saya juga takut. Jadi kalau saya teman-teman ya, kalau misalkan disuruh pilih, saya lebih mendingan berantem sama 10 orang daripada saya harus megang ular kobra. Karena saya takut banget sama ular. Nah, kita ngomongin masalah hobi ya. Hobinya Mas Galang ini kan unik. Bahkan bisa dibilang itu deket banget sama maut ya. Sekali aja kesalahan, cepret, bisa mati. Bener dong. Bahkan anti bisanya pun di Indonesia ini nggak ada. Terus hobinya Mas Galang ini apa mungkin keturunan dari keluarga? Mungkin orang tua, kakek itu ada yang sama-sama pawang ular atau gimana? Dari keluarga ini, dari almarhum bokap ini, dia agamanya Islam lebih kental. Karena kalau Islam itu katanya ular ini mungkin disebut juga kayak siluman atau jin lah. Jadi dari keluarga bokap kurang, dari ibu pun juga kurang juga. Karena kita dari kecil suka jalan-jalan ke alam, jadi lebih deket gitu. Jalan-jalan ke alam ini sendiri atau sama keluarga semua? Sendiri kadang-kadang. Oh, berarti memang hobi. Memang hobi. Ada hobi dengan alam terbuka gitu ya. Iya. Kalau misalkan ngomong tadi ular ya, ular itu bentuk perubahan jin. Memang terkadang ada beberapa makhluk gaib itu mereka mengambil wujudnya ular. Tapi nggak semua ular itu makhluk gaib, seperti itu. Nah, buat teman-teman nih mungkin kalau yang punya Facebook ya, teman-teman mungkin kalau lihat Facebooknya Mas Galang, apa nama Facebooknya? Muhammad Galang Al-Albas. Nah, itu tuh banyak banget postingan-postingan dia. Bahkan pernah saya lihat kalau nggak salah sempet kesemprot sama bisa ular ya. Iya. Itu di muka ya. Bagian muka mata. Nah, nanti ada fotonya ya. Ada. Nanti saya cantumin fotonya di sini saat dia dipatok ular. Itu gimana sih? Kok bisa kena gitu sama kobra ini? Kita lagi ngebersihin kandang. Jadi Bersihin bedanya sama king ini, kalau king kita bersihin kandang dia hanya diri. Berdiri begitu ya? Berdiri aja. Kalau king kalau kobra biasa ini dia sambil berdiri dia nyemprotin ke lawan jatuhnya. Jadi dia menyemburkan bisa ya. Iya. Dan itu nggak sengaja kena ke mata. Langsung ke mata. Itu masuk apa bisanya itu masuk langsung ke kelopak mata atau cuman pas lagi ketutup kena kulit? Langsung masuk. Jadi kalau masuk nyemprot kena begini mungkin dikit, nggak sampai benar-benar bengkak. Kalau kemarin kejadian itu benar-benar masuk semua. Jadi di saat dia nyembur pas mata lagi melek. Lalu apa yang terjadi nih sama matanya si Mas Galang saat semprot begitu? Merah kah atau langsung buram kah? Tapi nggak buta ya, Sob? Itu penglihatan karena- bagus ya? Penglihatan bagus karena kita itu benar penanganannya. Oh, nah ini ini. penting nih. Jadi memang saat seseorang itu kena ular, kena bisa ular itu ada step by stepnya ya penanganan. Contoh penanganannya seperti apa tuh waktu Kalau saat itu kita kena sembur ini emang gitu. Kalau kena kobra ini rasanya kita kayak kena cabai.
Pedas misal gitu ya? pedas, Panas gitu gimana ya? itu? Jadi contoh penanganannya itu seperti apa? Kalau misalkan ada orang kena bisa ular berbisa gitu. Nah, penanganannya kayak contoh kena kobra kayak kasus kemarin saya. Nah, itu pas kena sembur itu sebisa mungkin memang rasanya perih banget. Itu yang bikin fatal, itu yang bisa mengakibatkan kebutaan. Pas kena sembur tuh kita kucek. Kita beginin terus, itu yang bikin fatal. Nah, sebisa mungkin kita nyari air untuk ngebilas. Sebisa mungkin air yang ngalir. Entah keran atau air aqua sekaligus. Pokoknya yang mengalir. Jadi tuh sambil dia ngeluarin bisa. Jadi kita harus dicuci Harus gitu ya? dicuci. Sama ya mungkin paling cepat itu ya kita harus ke dokter ya. Ke dokter untuk kita tanyain apakah ada efek panjangnya atau segala macam gitu kan. Nah, selain kita ngomongin hobi sama kebiasaan-kebiasaan ekstrim gitu ya, apa nggak mungkin Mas Galang ini mungkin dulunya pernah belajar apa, mungkin pernah punya pegangan tertentu, jadi ngebuat Mas Galang itu sama ular ini bisa jinak banget gitu, ular-ular. Pernah nggak? Maksudnya mungkin belajar kebatinan, belajar ilmu, atau diturunin seseorang? Untuk belajar seperti itu kita kurang, karena kita lebih ngedalemin kayak seperti belajar seperti SD, SMP, ke SMA. Jadi ada by step bertahap. Nah, itu kita benar-benar pakai perasaan. Beda sama yang lain. Kebanyakan yang hampir lewat sampai meninggal, karena itu dia mengandalkan ego. Bukan benar-benar kalau dengan kasih sayang. Kalau emang kita, walaupun dia bahaya, kita nggak buat mereka terancam, insya Allah aman. Yang bikin dia nyaman. Berarti nggak ada hubungan dengan hal-hal gaib ya? Enggak. Semua itu benar-benar dari teknik dan pengalaman. Gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga ada yang penasaran. Sejak umur berapa nih Mas Galang deket banget sama binatang-binatang yang berbisa? Dari umur berapa nih mulai handle, mulai pegang, bahkan sering dipanggil orang untuk nge-rescue ya, saat rumah orang itu ada yang dimasukin ular. Dari umur berapa? Kita dari umur 8 tahun itu emang udah suka sama ular, cuman yang benar-benar gak berbisa. Udah dari kecil, semenjak udah bisa masuk SD lah, dari 9 tahun. Pokoknya benar-benar udah demen dari kecil, cuman kita tahapin. Nah, di saat ngendel king ini kita dari 2014 benar-benar terjun. Berarti 6 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Terus bagaimana caranya pertama kali itu bisa suka sama ular? Ingat nggak mungkin momennya apa? Mungkin nggak sengaja jalan, oh ketemu ular bagus. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba langsung suka kan? Iya. Pasti ada sesuatu. Nah, yang buat pertama kali jadi suka itu apa? Yang pertama suka ini di saat kita lagi berenang di sungai, tiba-tiba di belakang kita kiranya atau sampah atau daun atau yang lain, ya pas kita lihat ya ular ngikutin. Nah pas kita ambil di situ kita kecil nggak ngeh karena belum tahu jenis ular berbahaya atau tidak. Ini ular apa kok unik, cakep, kita piara. Nah dari situ sampai sekarang jadi demen ular gitu. Jadi dari ketidaksengajaan ketemu dengan ular ya. Iya. Ular apa tuh waktu dulu pertama kali ketemu, masih ingat nggak? Mungkin kalau sekarang bisa dibilang ini ular welang. Ular welang juga termasuk ular yang berbisa ya? Berbisa dia. Itu termasuk ular yang dihindari di Indonesia ya? Iya. Dan kalau nggak salah ular welang itu juga termasuk ular yang memakan korban banyak di Indonesia ya? Karena banyak orang ngira tuh dia tidak berbisa teman-teman. Padahal ular welang itu bisanya tuh sangat mematikan ya. Terus gini, nah saya ini takut banget sama ular. Jadi saya pernah punya pengalaman ketemu sama orang juga pawang ular. Dia bilang ke saya, dan itu menjadi patokan buat saya ya sampai saat ini. Kebetulan kan Mas Galang juga ahlinya di bidang ular. Saya mau tanya apakah benar. Jadi waktu itu orang yang saya temuin ini bilang, kalau kita ketemu ular, ya kan, paling gampang itu ngebedainnya jika dia berbisa dia nggak akan lari. Sedangkan kalau jika dia berbisa dia nggak akan lari, dia diem. Sedangkan kalau ular itu tidak berbisa, ketika ada orang, ular itu kabur. Betul nggak sih? Bisa juga. Ini dibilang aktif dan pasif. Aktif dan pasif. Kalau yang aktif ini ular-ular yang nggak berbisa. Jadi dia dominan kabur. Yang nggak berbisa. Nah, sedangkan yang pasif ini ular-ular berbisa, dia hanya diam. Jadi ketika ketemu orang dia benar hanya dia diam aja. Diam. Gitu. Hanya diam aja. Berarti memang kita yang harus pergi. Harus gitu. kita yang pergi. Kita harus pergi karena ya memang
kalau contoh yang saya tahu kayak ular tanah, ular king cobra sendiri, ketika ada orang, mereka nggak lari, mereka malah siap untuk menyerang. Untuk menyerang gitu ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini juga bisa menambah ilmu kalau ketemu ular di jalan itu dan ular itu diam, itu hampir mungkin 70% ular itu berbahaya gitu ya. Jadi lebih baik kita yang kabur. Karena kalau ketemu ular tapi ularnya lari, nah itu mungkin ularnya tidak berbahaya, tidak perlu begitu ditakutin gitu ya. Terus selama pegang ular nih ya Mas, keluarga itu ngedukung nggak? Atau mungkin pernah ada komplain mungkin dari orang tua, dari ayah, dari ibu, ngapain sih lu pelihara ular, kan ini berbahaya segala macam gitu? Pernah itu komplain dari almarhum bokap. Komplain itu dia gimana, kita anak pertama, almarhum itu dulu nggak mau kita main ular-ular yang berbisa karena takut di saat kejadian jangan sampai kayak meninggal, karena istilah masih ada adik gitu. Paling awal-awal itu kita main yang kayak nggak berbisa, main yang paling yang nggak berbisa itu seperti sanca gitu iya. ya, yang ular yang aman lah, yang dilihatin motif ya, motifnya bukan dari keganasan atau keagresifan dia gitu ya. Karena setahu saya king cobra semakin agresif semakin bagus gitu ya. Nah, terus apalagi ya, saya bingung. Sebenarnya saya takjub banget nih. Jarang ya, maksudnya mungkin kita hanya, saya pribadi mungkin hanya sering lihat di TV orang-orang yang handle, yang pegang king cobra, dan ya mungkin selama saya lihat di layar kaca, saya pikir bisa aja taringnya dicabut gitu kan. Tapi ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kalau ular itu memang taringnya pun masih ada, dan ke orang lain pun benar-benar beringas gitu. Cuman ke Mas Galang aja dia benar-benar jinak banget itu ular, gila sih benar-benar. Terus saya mau balik lagi nanya ke si ular ini. Ada nama nggak ular ini? Ada. Ini apa namanya? Namanya ini Kakashi. Kakashi? Iya. Oh, okay. Kita ngambil dari Naruto. Karena matanya Kakashi ini dia unik. Dia sama seperti Kakashi. Kalau Kakashi Sharingan, karena dia ini punya mata yang satu normal, yang satu biru. Oh, berarti ini ular termasuk ular wibu teman-teman. Dia termasuk ular yang suka anime-anime gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan kasih lihat perbedaan matanya. Mungkin kalau misalkan, karena saya takut juga untuk foto ya. Mungkin kalau bisa nanti saya foto, saya kasih lihat mungkin perbedaan warna mata gitu ya. Terus dia kalau makan kan tadi seminggu satu kali ya. Iya. Seminggu satu kali. Yang dimakan, yang dikasih makan itu apa? Ayam kah? Daging ikan atau daging apa kayak gitu? Dia lebih makan ke ular. Kanibal dia jatuhnya. Bisa juga makan king juga, lebih kecil dibandingkan ukuran dia. Oh begitu. Jadi dia makannya pun ular juga gitu. Ular makan ular gitu jatuhnya. Terus dapat makannya itu dari mana? Kadang-kadang kita nyari juga, kadang-kadang kayak kita rescue kayak kalau misalnya ada yang kena gebu kan nggak keselamatkan, kita telat datang, jadi pas mau mati kadang-kadang kita nyampe mati udah digebuk duluan, kita kasih simpan. Begitu. Jadi dari hunting ya, hunting di tempat-tempat yang memang tempat populasinya ular, atau saat orang minta tolong gitu kan, ini ada ular masuk gitu. Berarti memang sering ya orang manggil Mas Galang untuk nyelamatin ular yang sering masuk ke rumah tuh. Emang sering, hampir seminggu 2 kali. Nah, kalau misalkan ada nih orang mau minta tolong gitu kan, itu mencakup wilayahnya di mana aja nih Mas Galang berangkatnya? Atau hanya di daerah Bogor aja, atau seluruh Jabodetabek? Selagi bisa kita tempuh sih. Selagi bisa ditempuh. Iya. Biasanya ngontaknya di mana nih? Mungkin nanti teman-teman ada yang sekitaran Bogor, Jakarta, Depok, masuk ular gitu, mau ngonteknya kemana nih? Kadang-kadang lebih banyak di kontak lewat Facebook ya. Tadi Facebooknya apa namanya? Muhammad Galang Al-Albas. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini punya akun Facebook, bisa langsung search, cari, bisa add. Nanti kalau misalkan ada keluhan-keluhan ular masuk ke rumah, bisa kontak. Kalau dekat pasti nanti langsung disamperin. Kena biaya nggak? Enggak ya? Sekelasnya itunya free, pokoknya free. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan udah pelihara 1 tahun, ya kan, perawatan, kasih makan segala macem gitu kan. Pernah nggak ada yang nawar? Ularnya gua beli nih gitu. Pernah nggak ada yang nawar? Udah mungkin 5 orang sudah nawar. 5 orang. Karena ini termasuk size besar ya? Size besar. Standarnya dia ukuran berapa kalau ini? Standarnya dia terakhir udah ada yang punya 5 meter. 5 meter. Oh, berarti lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini. Oh, berarti ini bisa dibilang masih belum terlalu besar ya. Makanya masih ada yang lebih besar lagi dibandingkan ini. Nah,
penawaran tertinggi nih dari orang-orang yang mau beli itu berapa? Paling tinggi kalau paling tinggi ini untuk ukuran ini kemarin untuk dia ya itu hampir 2 juta kurang lebih, mungkin lebih itu. 2 juta gitu 2 ya. juta 2 juta dia udah berani untuk bayarin. Kenapa nggak dilepas? Karena dia punya keunikan tersendiri itu yang bikin masih sayang. Karena nggak bisa didapatkan king cobra lain. Oh, yang matanya sebelah Yang gitu ya. matanya sebelah Makanya itu. kenapa namanya Kakashi. Kakashi. Oke. Tapi ya nggak tahu ya, kalau saya biasanya, kalau saya juga hobi binatang, cuman bukan ekstrim. Terkadang kita punya koleksi binatang, ditawar orang kita nggak jual, nggak lama mati biasanya. Jadi moga-moga nggak gitu ya. Nah teman-teman, sampai di sini kita bincang-bincangnya, kita lihat kebiasaan hobi yang unik, bercanda dengan malaikat maut teman-teman. Benar-benar nyata ada di dunia ini. Karena memang ular kobra ini, king cobra khususnya, itu sering dijulukin malaikat maut, Maut. karena cepet banget, bahkan banyak banget orang-orang di Indonesia bahkan di dunia tuh yang mati dikarenakan bisa dia, karena memang efek dari bisanya itu sangat cepat sekali teman-teman. Nah misalkan teman-teman mungkin ada punya pertanyaan seputar pengalaman-pengalaman atau mau sharing-sharing segala macam, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai ular ke Mas Galang, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa buat video keduanya gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, sampai di sini teman-teman video saya. Salam Indigo.